Dan lagi pula di dalam kita berhubungan, ya, itu membutuhkan media lain, jasa lain yang di luar sistem kita, di luar kontrol kita. Kita boleh saja nulis surat, kirim surat, mungkin dilemparkan begitu saja. Kan enggak, butuh seorang pengantar yang bisa menyampaikan pada alamat, iya kan? Kalau jasa pengantarnya adalah manusia, bisa terjadi error, iya kan? Mungkin bisa terjadi salah alamat, surat yang disampaikan bisa salah orang. Akhirnya kita tidak mendapatkan jawaban apa-apa. Nah, gitu kan. Oleh karena itu saya katakan, hubungan lewat surat menyurat itu sangat rendah nilainya. Ya. Sangat rendah. Itu yang dilakukan oleh orang-orang agama. Ketika dia berhubungan dengan Tuhan lewat surat menyurat. Dengan berdoa itu dia sudah kirim surat. Nah, coba kalau ketika dia berdoa, apakah dia tahu doanya sampai nggak ke Tuhan? Diterima nggak oleh Tuhan? Kadang-kadang nunggu nggak jelas nih kok. Iya kan? Dan kira-kira jawabannya kapan? Kan nggak jelas. Nah, komunikasi yang semacam ini jelas jelek, rendah nilainya. Ya harus kita tingkatkan, bukan hanya di tingkat syariat. Itu komunikasi di tingkat syariat, tingkatnya anak-anak. Doa ini banyak orang tidak mau berdoa ketika ditanya, kenapa kau tak mau berdoa? Doa yang lama aja belum diterima Pak Ustadz. Aku tidak tahu doaku itu dikabulkan Allah atau tidak, kata Umar bin Khattab. Aku tidak tahu doaku yang lama-lama itu dikabulkan Allah atau tidak, tapi aku terus berdoa. Kenapa? Karena doa adalah ibadah. Tapi pada prinsipnya semua doa itu dikabulkan Allah. Doa itu 3. Yang pertama dikabulkan Allah cash seperti yang diminta. Misalnya saya doa minta teh manis. Misal saya doa minta teh manis, tiba-tiba datang teh manis. Itu berarti doa itu cash kan? Atau jenis yang kedua, doa minta teh manis, tiba-tiba dibuka air putih. Berarti menurut Allah, kalau kau banyak minum teh manis Abdul Somad tak bagus, nanti kau kena diabetes mellitus. Ada pula doa itu adalah menolak bala. Sebetulnya bukan tidak dikabulkan Allah, dikabulkan Allah Ta'ala. Hanya saja tidak seperti yang diminta, tapi dijauhkan seperti itu bala. Yang mestinya hari itu dia sudah, misalnya ada orang minta kambing, ya Allah berikanlah aku seekor kambing karena aku mau mengakikahkan anakku. Enggak ada tuh Pak Ustadz, saya dikabulkan doa saya minta kambing, buktinya saya tak dapat kambing. Sebetulnya Allah sudah jauhkan dia dari musibah sebesar kambing. Pagi itu sebetulnya waktu dia naik sepeda motor sudah menabrak kambing, tak jadi dia nabrak kambing gara-gara doanya. Oleh sebab itu doa kita tiga kemungkinan. Yang pertama langsung dapat seperti yang kita minta. Yang kedua ditunda Allah sampai waktunya sesuai menurut ilmu Allah. Yang ketiga dijauhkan dari bala senilai yang kita minta. Tapi sebagus-bagus doa itu kalau didahului sholat sunat 2 rakaat. Mana yang paling bagus? Sebelum doa itu sholat sunat dulu 2 rakaat. Sholatnya apa Pak Ustadz? Ya terserah. Kalau kebetulan pagi sholat duha, kalau kebetulan mau tidur malam sholat witir. Tidak pagi tidak malam sholat sunat mutlak. Kalau terikat dengan sesuatu, sholat sunat masuk masjid, sholat sunat tahiyatul masjid, sholat sunat malam, sholat sunat tahajud. Sholat sunat tidak terikat dengan apapun, sholat sunat mutlak namanya. Usollinya usolli sunnatan, usolli saya sholat sunat 2 rakaat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada hajat tertentu, usolli sunnatal hajat rakaataini lillahi ta'ala. Setelah itu sama seperti sholat tahiyatul masjid, habis selesai itu barulah berdoa kepada Allah, mintalah kepada Allah. Yang kedua, doa itu diawali dengan solawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Doa kita tergantung-gantung antara langit dan bumi. Tak diterima Allah Subhanahu wa taala kalau tidak dengan solawat. Salat sunat dulu bagus, diawali dengan solawat, berwudu. Ustaz, salah Pak Ustaz, mestinya berwuduk dulu baru sholat sunat. Mana tahu habis sholat sunat wuduknya batal. Lalu kemudian dia tajdidul wuduk namanya, memperbaharui wuduk. Wuduk ini bagus. Oleh sebab itu maka dia berwuduk dulu bersih. Tapi ini bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Berwuduk ketika berdoa bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib, tapi sunat. Nah, ini yang ketiga. Sholat sunat dulu bagus. Dengan solawat memang disyaratkan, berwudu afdal. Yang keempat, menghadap kiblat. Saya jadi imam solat, selesai solat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, miring saya ke kanan. Mohon maaf Pak, kefal Syekh, tamam, kuis, miring saya ke kanan. Kenapa imam itu kalau selesai sholat dia miring ke kanan? Karena makmum di belakang minta barokah sebelah kanan. Ya Rasulullah, kasihlah kami barokah sebelah kanan. Maka Nabi miring ke kanan. Tapi ada juga imam yang selesai sholat menghadap ke jamaah. Yang miring ke kanan baik, yang menghadap ke jamaah bagus. Yang ngadap ke kiblat nggak balik-balik ke belakang juga nggak apa-apa. Karena sholatnya udah selesai, jangan kelahi gara-gara itu. Nah, oleh sebab itu ini yang keempat, bahwa menghadap kiblat. Karena kiblat itu fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hadapkanlah arah wajahmu ke Masjidil Haram. Bukan Allah di dalam Ka'bah itu, na'udzubillah. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tak sama dengan makhluk. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kenapa kalau sholat itu menghadap ke arah kiblat? Karena kiblat itu qiblatud doa. Karena kiblat arah Ka'bah itu adalah qiblatud doa. Kiblatnya doa ke sana, maka kita berdoa ke sana. Tapi nanti kalau ada ustadz yang berdoa selesai acara, berikut ini mari kita aminkan doa yang akan dipandu oleh Al-Mukarram ustadz. Ustadznya menghadap ke jamaah. Bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Kan nggak mungkin nanti saya baca doa jamaah sekalian menghadap. Tapi kalau dia menghadap kiblat baik juga, baik, afdal. Tapi andai dia menghadap jamaah bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Kita berbicara tentang afdal berdoa. Yang kelima, kalau kita berdoa sendiri diaminkan oleh orang lain, maka yang berdoa diaminkan itu lebih afdal. Qad ujibat da'watukuma, doa kalian berdua dikabulkan Allah. Padahal yang berdoa satu orang. Yang berdoa itu Nabi Musa alaihissalam, tapi yang mengaminkannya Nabi Harun. Rabbi shrah li sadri, lapangkan dadaku. Wa yassir li amri, mudahkan urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, hilangkan sesuatu yang mengganggu lidahku. Yafqahu qawli, supaya aku bicara orang lain faham. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli, jadikanlah untukku seorang penolong, Haruna akhi, Nabi Harun yang menyelamatkan, menolong aku menghadapi Bani Israel. Ya Allah, Nabi Harun mengaminkan, amin. Ini sekarang banyak orang berdoa, yang lain tak ada ngaminkan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut. Yang lain diam aja, terserah kau lah mau kabul mau tidak. Nah, jadi kita menyebutkan amin. Amin artinya kabulkanlah ya Allah. Itulah mengapa selesai baca Al-Fatihah amin. Karena Al-Fatihah itu setengahnya pujian, setengahnya doa. Bismillahirrahmanirrahim, pujian. Alhamdulillahirabbil alamin, pujian.
Ar-Rahmanir Rahim, pujian. Maliki Yaumiddin, pujian. Nah, masuk ayat yang kelima, setengahnya pujian, setengahnya doa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau kami menyembah, kepada Engkau kami minta. Minta apa? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Jalan yang mana? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang pernah kau berikan kepada 4 orang. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Tapi bukan jalan yang kau berikan kepada 2 orang. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang keenam, dianjurkan sebelum berdoa itu puji-pujian, memuji dulu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Ya Rahmanu ya Rahim ya Malik ya Quddus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alim ya Dzal Jalali wal Ikram ya Fa'alul lima yurid ya man qada amran innama yaqulu lahu kun fayakun ya Malikal Mulki. Itu semua adalah puji-pujian. Walillahil asmaul husna, Allah punya nama yang baik-baik. Fad'uhu biha, berdoalah kepada Allah dengan menyebut nama-namanya itu. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam. Di ujung-ujung Ya Ahad, Ya Somad. Ada nama Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus Somad. Itu mesti saya sebutkan. Tak mungkin tak saya sebutkan kan? Lalu kemudian setelah itu barulah minta kepada Allah. Makanya kadang Pak Kiai berdoa itu lama sekali, menyampaikan puji-pujian dulu kepada Allah, karena pujian itu bukan punya kita. Jangan mau dipuji-puji gila pujian. Ijabul mar'i binafsihi unwanu dha'fi aqlihi. Orang yang suka dipuji-puji itu menunjukkan akalnya lemah. Kalau ada orang suka dipuji-puji, itu akalnya lemah. Oleh sebab itu jangan gila pujian. Makanya di dalam Fatihah itu kita pujiannya hanya milik Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji milik Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang kita puji itu Allah. Maka setelah itu barulah kita memuji Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian memuji Allah, memuji Nabi, memuji malaikat-malaikat, memuji orang-orang soleh. Nah, itu kemudian barulah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang keenam. Yang ketujuh adalah bahwa kita berdoa itu ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Berdoalah kamu kepada Allah itu tadarru'. Tadarru' artinya rendah diri, rendah hati, merendah. Makanya kadang ada orang yang berdoa itu sampai menangis. Apalagi doa malam i'tikaf 10 Ramadan. Berdoa, ya Allah. Lalu kemudian yang ke-8, berdoa kepada Allah itu la tajhar bi salatika, jangan suaramu melengking terlampau tinggi, wala tukhafit biha, jangan pula sampai tak kedengaran, wabtaghi baina dzalika sabila, carilah antara itu. Sebetulnya kalau kita enggak bersuara, Allah tahu enggak? Tahu. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, aku tahu apa yang berbisik-bisik dalam dirimu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kami lebih dekat daripada urat lehermu sendiri, daripada urat nadimu sendiri. Kami lebih dekat, kata Allah. Jadi sesungguhnya kalau kita berdoa, kita buat bersuara, itu sesungguhnya bukan untuk Allah, tapi untuk meyakinkan diri kita. Dan kalau didengar oleh orang di sebelah kita, diaminkannya. Dan malaikat-malaikat ingin mengaminkan doa kita. Itu sebenarnya. Tapi kemudian jangan kita berdoa terlampau melengking seperti orang marah-marah. Ini sekarang banyak orang doa seperti marah. Allahumma salli ala Muhammad fid din wa fil jasad wa maut.